ketika sahabat Bilal mengatakan demikian, menceritakan apa yang sahabat Bilal lakukan, yaitu ziarah kubur dan berdoa, Sayyidina Umar tidak melarangnya dan tidak menjelek-jelekannya, tidak menegur sahabat Bilal. Nah, ini menunjukkan bahwa ziarah dan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, dalam hal ini kepada Nabi, ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Karena andai kata ziarah dan meminta tolong tersebut dilarang, pasti Sayyidina Umar ketika diaturi seperti itu, diceritakan seperti itu, Sayyidina Umar akan melarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha. Ini bab menjelaskan dalil-dalil bahwasannya ketika Nabi tidak mengerjakan, tidak melakukan suatu hal, itu tidak menunjukkan keharaman hal tersebut. Nah, itu menjadi kaidah usul yang berbunyi at-tarku la yadullu ala tahrim. Dalil-dalilnya apa saja dari kaidah itu? Kemarin kita sudah menyampaikan atau menjelaskan 3 dalil, yaitu yang pertama, kami ulangi kembali, kami flashback sedikit. Yang pertama, dalil yang pertama bahwa at-tarku itu bukan salah satu dari sighat atau sesuatu yang bisa menunjukkan makna haram. Yang mana hal yang bisa menunjukkan makna haram itu ada 3. Yang pertama nahyu, ada larangan. Contoh wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Atau ada sebuah hadis diriwayatkan naha Rasulullah an kata, Rasulullah melarang hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lafaz tahrim, disebutkan dalam redaksi tersebut ada lafaz tahrim atau mengharamkan. Contohnya hurimat alaikumul maitah, haram bagi kalian semua memakan bangkai. Yang ketiga adalah dhammul fi'li awit tawa'ud alaihi bil anqab. Yang ketiga adalah mencela sebuah pekerjaan atau mengancamnya dengan sebuah siksaan. Misal man ghasya falaysa minna, barang siapa yang melakukan tipu daya maka bukan dari golongan kami. Adanya ancaman falaysa minna, bukan dari golongan kami, itu menunjukkan bahwa hal tersebut atau melakukan tipu daya, melakukan tipu-tipu itu adalah suatu hal yang haram. Nah, sedangkan tarku itu bukan salah satu dari 3 hal ini, maka tidak bisa menunjukkan keharaman. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa Allah telah berfirman wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah Rasul ajarkan pada kalian, ambillah. Dan apa-apa yang telah Rasul larang, maka sudahilah. Nah, sini Allah mengatakan wa manahakum, apa yang telah dilarang oleh Rasul, tidak mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, maka fatarku la yufidu tahrim, ketika Rasul tidak melakukan suatu hal bukan berarti hal itu haram. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, Nabi bersabda ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampu mungkin, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Nah, Nabi mengatakan apa yang aku larang jauhilah. Beliau tidak mengatakan apa yang tidak kulakukan jauhilah. Nah, maka sesuatu hal yang tidak dilakukan Nabi tidak menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Kita malam hari ini mulai pada dalil yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'uha utawi kaping papate wujuh iku annal usuliyina, temen suhune pira-pira ulama usul iku arrafu, gawe takrif atau gawe pengertian sapa usuliyin as-sunnata ing sunnah atau ing hadits bi anna kelawan temen suhune sunnah iku qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe Kanjeng Nabi, wa fi'luhu lan tindak lampahi Kanjeng Nabi, wa taqdiruhu lan katetepane Kanjeng Nabi, walam yaqulu lan ora dawuh sapa usuliyin watarkuhu ing dawuh watarkuhu, maknane watarkuhu lan ninggale Kanjeng Nabi,
Li'annahu krana temen setuhune tarkuhu iku laisa ora ana apa tarkuhu iku bidalilin dalil. Yang keempat adalah para ulama usul sudah memberikan ta'rif, memberikan pengertian apa yang dinamakan dengan sunnah atau hadis. Yaitu sunnah itu adalah ucapan Nabi, pekerjaan Nabi ataupun ketetapan Nabi. Nah, para ulama tidak mengatakan watarkuhu, tidak mengatakan dan ketika Nabi meninggalkan suatu hal itu menjadi sunnah yang menjadi tasyri', itu tidak. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan jangan melakukan hal tersebut karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi, berarti ketika melakukan hal tersebut kamu tidak mengikuti sunnah Nabi, itu tidak. Karena tarkun Nabi itu kan merupakan sunnah dan tidak menunjukkan hukum apa-apa. Khomisuha utawi kang kaping 5 wujuh iku taqaddama wis dadi dingin. Apa anal hukma temen setuhune hukum iku khitabullahi, khitabe Gusti Allah. Wa dzakara lan nutur sapa al usuliyuna pira-pira ulama usul. Atau dalam sebagian redaksi wa dzikrul usuliyina lan dadi dingin apa ana dzikrul usuliyina nuture pira-pira ulama usul annalladzi ing temen setuhune perkara ya dulu kang nuduhake apa alladzi alaihi ing atase khitabullah atau ing atase hukum iku Qur'anun Al-Qur'an au sunnatun utawa sunnah au ijma'un utawa ijma' au qiyasun utawa qiyas wa tarku utawi ninggal iku laisa ora ana apa tarku iku wahidan salah siji minha saking Quran au sunnah au ijma' au qiyas fala yakunu mongko ora ana apa tarku iku dalilan tadi dalil. Pada awal yaitu pada pertemuan pertama dijelaskan bahwa hukum itu adalah khitabullah atau pesan Allah yang berisi ketetapan-ketetapannya. Sedangkan bagaimana kita bisa tahu ketetapan-ketetapan Allah? Maka yang bisa menunjukkan apa yang ditetapkan oleh Allah, para ulama menyebutkannya mayoritas ada 4. Mayoritas ulama menyebutkan ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Itu jelas bisa menunjukkan ketetapan Allah. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Dan yang keempat qiyas. 4 hal inilah yang bisa menunjukkan ketetapan Allah terhadap suatu hal. Nah, sedangkan atarku atau tidak melakukannya Nabi atas suatu hal itu tidak termasuk dari 4. Tidak termasuk dari Quran, tidak termasuk dari sunnah, tidak termasuk dari ijma' dan juga tidak termasuk dari qiyas. Karena tidak termasuk dari hal-hal yang bisa menunjukkan khitabullah, maka tarku ini bukan berupa dalil. Tidak sah dijadikan dalil. Sadisuha utawi kaping 6 wujuh iku taqaddama wis dadi dingin apa annat tarka temen setuhune tinggal. Iku yahtamilu mengku apa tarku anwa'an ing pira-pira werna ghairat tahrimi kang sakliyane haram. Wal qaidatu utawi kaidah al usuliyatu kang bangsa usul iku annama temen setuhune perkara dakhalahu kang mlebu ing ma apa al ihtimalu ihtimal atau kemungkinan iku sakoto gugur bihi kelawan ma apa al istidlalu amrih dalil bal sabako balik dadi dingin aidon halemaneh apa annahu temen setuhune kelakuan iku lam yarid ora tumeka apa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam temen setuhune Kanjeng Nabi iku taroka tinggal sapa Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji li annahu krana temen setuhune syai' iku haramun haram. Wa hadza utawi iki lam yarid annan nabiyya ila akhirih wahdahu hale suwijine hadza iku
kang nyukupi fi butlanil istidlali ing dalem mertelake batale gawe dalil bihi kelawan tarku. Sabi'uha utawi kaping pitune wujuh iku annatar katemen setuhune ninggal iku aslun asal li annahu krana temen setuhune tarku iku adamu fi'lin ora anane penggawe. Wal adamu utawi ora ana huwa ya adam iku al aslu hukum asal wal fi'lu utawi penggawe iku tariun kang anyar teka. Wal aslu utawi asal iku layadul ora nuduhake apa asal ala syai'in ing atase suwiji-wiji lughatan ing dalam cara lughat wala syar'an lan ora ing dalam cara syariat. Fala yaqtadi mongko ora natrapi apa atarku tahriman ing haramake. Dalil yang keenam adalah bahwa ketika Nabi meninggalkan suatu hal sebagaimana yang telah dijelaskan di depan, hal itu mengandung beberapa kemungkinan kenapa hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi banyak kemungkinannya, ada kalanya Nabi lupa, ada kalanya belum terfikirkan, ada kalanya sudah cukup termasuk dalam umumil ayat dan alasan-alasan yang lain. Nah, artinya ketika Nabi meninggalkan suatu hal, banyak kemungkinan yang melatar belakangi kenapa hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, sedangkan dalam usul fikih dikenal kaidah ma dakhalahul ihtimal saqata bihil istidlal. Atau dalam redaksi lain seperti diungkapkan oleh Al-Qarafi, ad-dalil idza tatarraqa alaihil ihtimal saqata bihil istidlal. Yaitu bahwasannya suatu dalil ketika mengandung banyak kemungkinan yang sama kuatnya, maka dalil tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi perlu digarisbawahi apa yang dimaksud ihtimal di sini. Artinya tidak semua ihtimal atau tidak semua kemungkinan bisa menggugurkan istidlal, bisa membuat dalil itu gugur. Nah, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Al-Qarafi dalam Al-Furuq, bahwasannya ihtimal yang dianggap yang muktabar adalah ketika ihtimalnya kuat. Ini baru dianggap. Karena bagaimanapun dalil apapun pasti mengandung ihtimal, akan tetapi tidak semua ihtimal itu muktabar, tidak semua ihtimal itu dipertimbangkan. Hanya ketika kuat saja. Nah, di sini dalam hal ini, yaitu dalam tarku, banyak ihtimal yang sama kuatnya. Maka dengan adanya ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan lain, mengapa Nabi tidak melakukan suatu hal tersebut? Nah, hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Nah, karena yang namanya dalil itu harus tegas, pasti. Kenapa tidak dilakukan? Alasannya karena ini semisal, karena ada larangan. Nah, sedangkan di sini Nabi ketika tidak melakukan suatu hal, banyak kemungkinannya. Nah, belum jelas apa alasan dibalik itu semua. Nah, karena belum jelas itu tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya at-tarku aslun. Wal aslu la yadullu ala syai'in lughatan wala syar'an. Bahwasannya tarku atau tidak melakukan itu adalah aslun. Istilah dalam ilmu usul. Wal fi'lu tari'un, sedangkan fi'lu atau pekerjaan itu adalah sesuatu yang baru datang. Artinya hukum asalnya itu adalah adam. Atarku huwa al-adam. Nah, tidak melakukan suatu hal itu berarti al-adam, ketiadaan, tidak ada apa-apa. Nah, makanya karena al-adam itu la yadullu ala syai'in lughatan wala syar'an. Karena atarku itu menjadi al-aslu, maka atarku tidak menunjukkan apapun, baik dari sisi lughawi, dari sisi bahasa, maupun dari sisi syariat. Aqwalun,
utawi iki iku pira-pira ucapan ghairu muharraratin kang ora den titi-titi. Qala dawuh sapa Ibnu Sam'ani, Syekh Ibnu Sam'ani, dawa idza taraka ing dalem nalikane tinggal sapa ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an ing suwiji-wiji wajaba mongko wajib alaina ing atase kita apa mutaba'atuhu anut ing rasul. Wastadallalan amrih dalil sapa Ibnu Sam'ani bi anna sahabata kelawan temen setuhune sahabat iku hinar au ing dalem nalikane ningali sapa sahabat an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka hale ngeker sapa Kanjeng Nabi ya dahu ing astone Kanjeng Nabi anid dhabbi saking daging dhab tawaqafu mongko padha kandhek sapa sahabat musa'aluhu lan nyuwun pirsa atau takon sapa sahabat ing Kanjeng Nabi anhu saking dhab. Qultu ngucap sapa ingsun ai Said Abdullah Al-Ghumari lakin jawabuhu tetapine utawi jawabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kelawan temen setuhune dhab iku laisa ora ana apa dhab iku bi haramin haram kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma iku yadullu nuduhake apa jawab ala anna tarkahu ing atase temen setuhune ninggale Kanjeng Nabi iku layak tadi ora natrapi apa tarkuhu at-tahrima ing ngaramake fala hujjata mengko ora ana hujjah atau dalil iku maujud lahu kedua Ibnu Sam'ani fil hadits ing dalem hadis dhab maksudnya balil hujjatu balik utawi dalil fihi ing dalem hadis iku alaihim larat ing atase Ibnu Sam'ani wasabaqan lan wis dadi dingin apa anna tarka temen stuhune ninggal iku yahtamilu mengku apa atarku anwa'an ing pira-pira werna minal wujuhi kang tetep saking pira-pira alasan. Fakaifa mongko hale kaya apa tajibu wajib. Apa mutaba'atuhu anut ing tarku atau anut ing Kanjeng Nabi fi amrin ing dalam perkara yahtamilu kang mengku apa amr li ayakuna maring yen to ana apa amr iku adatan dadi pengadatan au sahwan utawa lali au ghairu dzalika utawa mengkono-mengkono utawi liyane mengkono-mengkono adat au sahwan mimma nyatane perkara taqaddama kang wis dadi dingin apa ma. Nah, di sini beliau menampilkan qaulnya Ibnu Sam'ani yaitu seorang ulama yang bermadhab awalnya bermadhab Hanafi lalu berpindah Syafi'i. Beliau juga merupakan ulama hadis dan juga mufassir. Nah, beliau Ibnu Sam'ani mengatakan bahwa ketika Nabi meninggalkan suatu hal atau Nabi tidak melakukan suatu hal, maka kita wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya. Kalau wajib mengikutinya artinya ketika tidak mengikuti berarti haram, berdosa. Ini Ibnu Sam'ani. Lah dalilnya apa menurut Ibnu Sam'ani? Bahwa ketika dalam hadis dhab, yaitu ketika Nabi hendak mengambil dhab, lalu diaturi atau disampaikan oleh sahabat, ya Rasul bahwasanya itu dhab. Akhirnya Nabi tidak jadi mengambilnya, tidak jadi memakannya. Ketika para sahabat melihat Nabi tidak jadi mengambil, para sahabat tidak langsung mengambil dhab dan memakannya. Akan tetapi para sahabat bertanya dahulu, kenapa kok Nabi tidak jadi mengambilnya? Apakah karena haram? Nah, baru setelah dijawab ternyata tidak haram, para sahabat baru berani mengambil daging dhab kemudian memakannya. Lah,
Hadis ini dijadikan dalil oleh Ibnu Sam'ani bahwasannya ketika Nabi tidak melakukan suatu hal, kita wajib mengikutinya. Buktinya para sahabat ketika Nabi tidak jadi mengambil top, para sahabat juga berhenti dahulu. Kemudian bertanya, baru setelah dijelaskan jawabannya, para sahabat berani mengambil top. Akan tetapi qaul Ibnu Sam'ani ini ditentang oleh Said Abdullah Al-Ghumari. Dan yang lebih uniknya lagi, beliau menentang qaul Ibnu Sam'ani dengan dalil yang sama, bahwasanya dari daging dhab tersebut, dari hadis dhab tersebut, justru seharusnya dalil itu tidak bisa hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil oleh Ibnu Sam'ani. Justru hadis tersebut yang menentang pendapat Ibnu Sam'ani. Karena dalam hadis tersebut telah jelas bahwa Nabi tidak memakan dhab. Dan ternyata ketika ditanya, jawabannya dhab itu laisa biharam, tidak haram. Nah, Nabi tidak memakan dhab, dan ternyata dhab itu tidak haram. Nah, ini justru menjadi dalil yang menentang pendapat Ibnu Sam'ani yang mengatakan kalau Nabi tidak melakukan suatu hal wajib untuk diikuti. Nah, maka hadis dhab tersebut tidak sah dijadikan dalil oleh Ibnu Sam'ani. Menurut Said Abdullah Al-Ghumari, justru hadis tersebut menentang pendapat Ibnu Sam'ani sendiri. Wasabaqa anna tarka yahtamilu anwa'an minal wujuh. Nah, dan sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa tarku itu mengandung banyak kemungkinan. Lalu bagaimana mungkin wajib mengikuti Nabi dalam satu hal yang mengandung banyak kemungkinan? Ada kalanya karena kebiasaan Nabi saja, ada kalanya karena lupa atau alasan-alasan yang lain. Nah, maka targu ini tidak bisa dijadikan dalil. Ini rot-rotan beliau Said Abdullah terhadap qaulnya Ibnu Sam'ani. Selanjutnya beliau menentang atau menolak pendapat dari Ibnu Taimiyah. Kalamu Ibnu Taimiyah utawi iki iku dawe Syekh Ibnu Taimiyah. Su'iladen takoni sapa Ibnu Taimiyah. Aman saking wong yazuru kang ziarah sapa man al kubura ing pira-pira kuburan. Wa yastanjidu lan nyuwun pitulung sapa man bil makburi kelawan wong kang den kubur. Fi maradin ing dalem loro. Bihi kang tetemu kelawan man. Au bi farasihi utawa kelawan kudane man. Au ba'irihi utawa untone man. Wa yatlubu lan nyupri sapa man izalatal ladzi kang ing ngilangi perkara bihim kang tetemu kelawan man au farasihi au ba'irihi au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono fi maradin. Fa ajaba nulin jawabi sapa Ibnu Taimiyah bijawabin kelawan jawaban mutawalin kang den dawaake. Wa kana lan ana iku mimas tengah saking perkara jaa kang teka. Apa ma fihi ing dalam jawab iku qauluhu pengucape Ibnu Taimiyah. Rupane pengucap walam yaf'al lan ora agawe hadza ing iki yazuru sapa ahadul wong siji minas sahabati saking sahabat wat tabi'ina lan pira-pira tabi'in. Wala amarolan ora perintah bihi kelawan hadza sapa ahadun wong siji minal a'immati saking pira-pira imam. Yani ngersakake sapa Ibnu Taimiyah annahum ing tamunustuhune sahabat iku lam yas'alu orang nyuwun sapa sahabat ad-du'a ing donga anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da wafatihi ing dalem sakwise sedone Kanjeng Nabi. Kama kanu kaya oleh ana sapa sahabat iku yas'alunahu
nyuwun sapa sahabat fi halati hayati yas'aluna nyuwun sapa sahabat ing doa fi halati hayatihi ing dalem tingkah sugenge Kanjeng Nabi. Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana hukumnya orang yang melakukan ziarah kubur kemudian meminta pertolongan kepada orang yang diziarahi. Misal ziarah pada makom nabi atau makom wali atau makom solihin, lalu bertawasul, Allahumma inni as'aluka bijahi hadzal wali atau bijahi hadzan nabi, itu tawasul. Atau meminta didoakan kepada wali tersebut yang ia ziarahi. Semisal ziarah kepada Sunan Ampel, lalu mengatakan, ya Syekh Sunan Ampel, ud'u lana kadza, wahai Syekh Sunan Ampel, doakanlah untuk kami seperti ini. Itu namanya istighotsah. Lalu Ibnu Taimiyah menjawabnya dengan jawaban yang panjang. Dan di antara jawaban beliau adalah, lam yaf'al hadza ahadun minas sahabah wat tabi'in. Tidak ada satupun sahabat ataupun tabi'in yang melakukan hal ini. Dan juga para a'immah, para imam tidak memerintahkannya. Para sahabat memang meminta didoakan oleh Nabi ketika Nabi itu masih hidup. Akan tetapi setelah wafat, para sahabat tidak melakukannya lagi. Nah, ini dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah bahwasannya tidak boleh melakukan hal tersebut karena tidak dilakukan oleh ulama salaf, yaitu para sahabat. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun firraddi ing dalem bantah alaihi ing atase Ibnu Taimiyah. Wanta utawi sira iku khabirun kang waspada bi anna hadza kelawan temen setuhune iki lam yaf'al ahadun ila akhirih iku la yasihu ora sah apa hadza dalilan ale dadi dalil lima maring perkara ya da'ihi kang ngaku-ngaku sapa Ibnu Taimiyah ing ma wadzalika utawi mengkono-mengkono la yasihu iku liwujuhin krana pira-pira alasan. Ahaduha utawi salah sijine wujuh iku anna adama fi'lis sahabati temen setuhune ora anane ngelakonine sahabat lidzalika maring mengkono-mengkono ziarah wa yastanjidu wal istinjad iku yahtamilu memper apa adam ayakuna ing yen ta ana apa adamu fi'lis sahabah iku amron perkara ittifaqiyan kang bangsa kebetulan. Ai ittafaqa tegese kebetulan apa annahum temen suhune sahabah iku lam yatlubu ora nyupre sapa sahabah ad-du'a ing donga minhu saking Kanjeng Nabi ba'da wafatihi ing dalem sakwise sedone Kanjeng Nabi. Wa yahtamilan memper apa ayakuna yen ta ana apa zalika mengkono-mengkono adama fi'lis sahabah indahum ing dalem mungguhe sahabah iku ghairu jaizin ora wenang. Aw yakunu utawa ana apa adama fi'lin au yakuna utawi ana apa ziarah wal istinjat iku jaizan wenang wa ghairuhu utawi liyane ziarah wal istinjat iku afdhalul luwih utama minhu timbang saking ziarah wal istinjat fatarukuhu mongko tinggal sapa sahabat ing zalikal fi'la ilal afdhali nuju maring perkara kang luwih utama wa yahtamilu lan memper apa adamu fi'lis sahaba ghairu dzalika ing liyane mengkono-mengkono wujuh minal ihtimalati hale tetep saking pira-pira kemungkinan wal qaidatu utawi kaidah iku annama temsuhune perkara dakhala kang mlebu ing ma apa al ihtimalu memper sakota mongko gugur bihi kelawan ma apa al istidlal intaha wis rampung apa al muradu perkara kang den karepake minhu saking murad. Jadi perkataan Ibnu Taimiyah itu yang barusan telah dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan ziarah kubur kemudian meminta pertolongan kepada orang yang diziarahi, itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada contoh dari ulama salaf. Itu tidak bisa diterima. Karena sebagaimana yang dijelaskan para sahabat, ulama salaf itu tidak melakukan hal tersebut, itu mengandung banyak kemungkinan.
tidak pasti hal tersebut itu haram, tidak. Tapi bisa saja kebetulan tidak melakukannya karena tidak ada hajat yang menuntut untuk itu, atau sebenarnya boleh tapi ada yang afdol, yang lebih afdol, maka tidak dilakukan. Lalu sahabat memilih sesuatu yang lebih afdol. Dan banyak kemungkinan kenapa kok sahabat tidak melakukan ziarah kubur lalu meminta tolong kepada Nabi ketika Nabi itu setelah wafat. Ketika Nabi masih hidup itu sudah sepakat bahwa para sahabat meminta doa. Misal ada sahabat yang sakit mata lalu meminta disembuhkan kepada Nabi, ini sepakat, semuanya itu boleh. Jadi karena banyak kemungkinan dari hal tersebut, bahwasanya banyak alasan yang mungkin terjadi ketika sahabat tidak melakukan hal tersebut, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Selanjutnya kultu ngucap sapa ingsun wa yu'ayyidulan ngukuhake hadza ing iki perkara rupane annahum temen setuhune sahabah iku lam yatrukuhu ora tinggal sapa sahabah ing ziarah wal istinjad atau mazakaruhu minal ziarah wal istinjad li adami jawazihi krana ora wenange madzukir sing ngukuhake apa anna Bilal bin al-Harith temen setuhune sahabat Bilal ibn al-Harith al-Mazaniyah as-sahabiyah kang bangsa sahabat iku dhahaba budalan sapa Bilal amar Ramadati ing dalem taun paceklik ilal qabri maring pesarean an-nabawi kang bangsa Nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bilal ya Rasulullah duh Rasulullah istasqi kula aturi nyuwun siraman sapa tuan li ummatika kedue umat tuan. Fa'atahu nuli teka sapa Rasul ing Bilal fil manami ing dalem turu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Bilal idhab budalana sapa sira ila Umar maring Sayyidina Umar. Wa akhbirhu lan awe werta sapa sira ing Umar. Annakum ing temen suhune sira kabeh iku musqauna den paringi siraman atau den paring udan sapa sira kabeh. Waqul lan ngucap sapa sira lahu maring Umar alaika ngucape alaika netepono sira ing atase awak dhewe sira al-kaisa ing nemen-nemeni ing dalam perkarane umat. Al-kaisa tegese nemen-nemeni ing dalam perkarane umat. Fa akhbaro nuli aweh werta sapa Bilal Umar ing Sayyidina Umar fa baka nuli nangis sapa Umar. Wa qala lan dawuh sapa Umar Allahumma duh Gusti Allah ma'alu ora pepeka sapa ingsun illa ma angin ing perkara ajas tukang apes sapa ingsun anhu saking ma walam yu'anni fulan ora nacat-nacat atau ora ngolokake sapa Sayyidina Umar ing Bilal alama ing atase perkara fa'ala kang agawe sapa Bilal walau kana lan lamun ana apa ma fa'ala iku ghairu jaizin ora wenang indahum ing dalem mungguwe sahabat la'anna fahu mongko yakti nacat-nacat ing ma fa'alahu atau ing Bilal sapa Umar. Nah, kemudian ternyata perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan para sahabat tidak ada yang melakukan ziarah kubur kemudian meminta pertolongan pada Nabi. Itu pun juga tidak bisa diterima. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Bilal Ibn al-Harith yaitu ketika pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu terjadi paceklik, tidak turun hujan. Lalu sahabat Bilal ziarah ke makam Nabi. Kemudian sahabat Bilal mengatakan ya Rasulullah istasqi li ummatik, wahai Rasulullah mintalah hujan untuk umat panjenengan, untuk umat Anda. Lalu sahabat Bilal didatangi Rasulullah dalam mimpi. Lalu mengatakan bahwa kamu pergi ke Umar. Lalu katakan kepada Umar bahwa kalian semua akan diberi hujan. Atau sebentar lagi akan turun hujan. Dan sampaikanlah pada Umar alaikal kaisal kais.
jagalah al-kais. Di sini yang dimaksud adalah al-ijtihad fi amril ummah, yaitu serius menangani urusan umat. Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Umar. Lalu mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar menangis, lalu mengatakan, Allahumma ma'alu illa ma'ajastu anhu. Tidaklah saya taksir atau meninggalkan suatu hal atau tidak mampu melakukan suatu hal kecuali karena hal tersebut di luar kemampuanku. Lah, ketika sahabat Bilal mengatakan demikian, menceritakan apa yang sahabat Bilal lakukan, yaitu ziarah kubur dan berdoa, Sayyidina Umar tidak melarangnya dan tidak menjelek-jelekannya, tidak menegur sahabat Bilal. Nah, ini menunjukkan bahwa ziarah dan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal, dalam hal ini kepada Nabi, ini bukanlah sesuatu yang dilarang. Karena andai kata ziarah dan meminta tolong tersebut dilarang, pasti Sayyidina Umar ketika diaturi seperti itu, diceritakan seperti itu, Sayyidina Umar akan melarangnya. Ternyata tidak. Nah, begitu pula selain kepada Nabi, juga sama hukumnya kepada para wali dan juga para sholihin atau para syuhada. Karena sudah banyak dalil yang menjelaskan bahwa arwahul mukminin, ruhnya orang mukmin, khususnya ruh para nabi, para syuhada, para wali, para sholihin, setelah meninggal itu masih bisa melakukan sesuatu. Karena salah satunya ada hadis yang mengatakan bahwa tu'radu a'malukum lil mauta, bahwa amal-amal kalian, orang yang masih hidup, diaturkan, diberitahu kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal, para nenek moyang kita yang telah meninggal. Ketika mereka, orang yang sudah meninggal, melihat amal kita baik, mereka bergembira. Ketika para orang yang sudah meninggal itu melihat amal kita buruk, mereka bersedih dan kemudian berdoa, ya Allah, jangan engkau panggil mereka sebelum engkau beri mereka hidayah. Nah, ini menunjukkan bahwa arwahul mukminin masih bisa berdoa meskipun sudah meninggal. Nah, ini banyak dalil yang menunjukkan seperti itu. Salah satunya dalam hal ini yang cukup komplit, cukup jelas membahas hal tersebut adalah dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah, yaitu kitab Said Muhammad Al-Maliki. Maka menziarahi kuburan nabi, kuburan wali, kuburan sholihin, kemudian bertawassul atau bahkan meminta tolong kepada mereka, itu bukan hal yang dilarang. Bahkan hal itu dianjurkan, karena yang namanya orang bertawassul itu hanya sekedar mencari wasilah, mencari perantara, karena merasa bahwa hubungannya dengan Allah tidak begitu dekat. Akhirnya bertawassul dengan Nabi, karena Nabi mempunyai derajat yang sangat dekat dengan Allah, ataupun kepada wali dan pada orang-orang yang punya derajat dekat dengan Allah. Karena doa dari orang yang punya derajat dekat dengan Allah itu lebih didengar oleh Allah daripada orang yang jauh derajatnya dari Allah. Nah, maka tawassul itu bahkan dianjurkan. Ataupun ketika ada orang ziarah mengatakan, ketika ziarah, misal ziarah ke makam wali, ya wali Allah isfi marodi, wahai waliullah, sembuhkanlah penyakitku. Ini pun tidak menunjukkan bahwa hal itu kufur, bukan kufur, karena sesuatu hal yang hampir mustahil bahwa orang yang ziarah tersebut meyakini bahwa wali tersebut yang memberi kesembuhan. Pasti dia meyakini yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dia mengatakan seperti itu maksudnya adalah meminta tolong agar tolong didoakan penyakitnya itu sembuh. Ini makna perkataannya isfi marodi,
atau iqdi hajati, penuhilah kebutuhanku, penuhilah keperluanku, hajatku. Nah, tidak bermaksud mengatakan bahwa nabi atau wali atau orang yang diziarahi itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa memberi rezeki. Itu tidak. Itu orang mukmin tidak akan berkeyakinan seperti itu. Kalau tidak berkeyakinan seperti itu berarti bukan orang mukmin. Kalau berkeyakinan seperti itu berarti bukan orang mukmin. Karena orang mukmin pasti berkeyakinan semuanya dari Allah. Akan tetapi ada sabab-sabab, ada wasilah-wasilah. Maka meminta pertolongan kepada sholihin, kepada wali, kepada anbiya, baik ketika masih hidup ataupun ketika setelah wafat, itu adalah salah satu bentuk upaya melakukan sababul qabul di doa. Maka tidak bisa hal ini dikatakan syirik atau kufur. Ini hal yang tidak bisa diterima karena tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya mengatakan hal tersebut itu kufur. Baiklah, pembahasan pada malam hari ini sepertinya cukup sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi masih tentang kaidah at-tarku ala tahrim. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat, kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.